Halo everybody, selamat datang lagi di Orange Barah. Ya, di video kali ini saya akan membahas sebuah keyboard yang kayaknya pernah goib ya beberapa bulan yang lalu ya. Noir N1 V3. Yes. Iya, si V3 akhirnya datang, agak telat sih ya, tapi ya it's okay lah ya. Cuma beberapa minggu kayaknya gue telat. Ya, kalau boleh cerita sedikit, walaupun ini pertama kalinya gue punya keyboard Noir, tapi keyboard ini punya cerita historis tersendiri kawan-kawan dalam kehidupan gue. Aduh, lebay banget. Ya, jadi Noir ini adalah salah satu keyboard yang pertama kali menarik saya untuk mengenal mechanical keyboard. Jadi waktu itu pas zaman-zaman keluar Noir N1 V2 kalau nggak salah, kayaknya Noir N1 V2 deh. Jadi Noir kayak bekerja sama dengan Tenjin, mereka kayak membuat giveaway gitu, seingat gue di Instagram. Terus tiba-tiba ada temen gue, Nico namanya, dia desainer Tenjin by the way. Dia kayak nge-tag gue gitu buat ikutan. Dan ya, berhasil sepertinya marketingnya mereka. Gue langsung tertarik bersama mechanical keyboard. Oke, langsung masuk ke dalam pembahasannya. Apa aja fitur yang ada di dalam Noir N1 V3 ini, terutama fitur-fitur yang baru. Jadi langsung dalam kotaknya, selain mendapatkan keyboardnya, kalian juga akan mendapatkan user manual. Yang menurut gue ini salah satu user manual terapih yang pernah gue dapat. Sampai di staples gitu loh. Lalu ada keycap tambahan untuk Mac version. Lalu ada satu switch tambahan. Ya, better than nothing lah ya. Lalu ini yang baru, mereka memberikan keycap dan switch puller yang bentuknya seperti ini ya. Ya, sepertinya sudah mulai banyak ya pabrikan keyboard yang sadar untuk memberikan alat seperti ini. Apalagi buat yang harga 1 jutaan, menurut gua wajib sih alat-alat yang seperti kayak gini. Lalu untuk connectivity, keyboard ini sudah sangat lengkap. Kita bisa menggunakan kabel, dan kabelnya ini sudah braided, tidak seperti yang di N1 V2. Lalu untuk wireless 2.4 GHz, kita diberikan dongle yang sekarang ada logonya seperti ini. Tinggal colok, lalu tekan Fn+Y, koneksi wireless yang akan langsung tersambung. Tapi jangan lupa untuk di-on-in dulu keyboardnya di bawah. Dan terakhir kita bisa menggunakan Bluetooth 5.1. Ya, dan kalau di N1 V2 itu Bluetoothnya bisa connect sampai 5 device. Tenang saja, sekarang N1 V3 bisa connect sampai 3 device. Ya, alasan mereka sih mengurangi jumlah konektivitas Bluetoothnya biar kualitas konektivitasnya lebih baik. Tapi lagian buat apa sih 5 device? Kayaknya 3 aja udah cukup deh. Mau buat apa aja coba. Dan untuk kualitas koneksinya gue gak ada komplain sih. Gue udah pakai ngetik-ketik. Dan untuk pelawaran, terutama yang gue pakai buat main game sih yang dongle, dan itu gak ada masalah menurut gue. Lalu untuk multimedia dan function key, ada beberapa tombol yang pasti kalian sudah notice dari sublegend di keycapnya, seperti pengaturan volume, lalu insert, home, and print screen. Ya, lengkap lah ya. Para editor pasti senang, gue yakin. Dan kalau mau lebih advance lagi, kalian bisa tekan tombol Fn plus kontrol kiri, dan tinggal tekan lagi tombol Fn plus F1 sampai F12. Semuanya itu bisa jadi tombol multimedia. Dan ya, penjelasannya lengkap, kalian bisa lihat lah ya di manualnya. Kalian pasti ngerti, gue yakin. Untuk keycapnya sendiri, mereka masih menggunakan ABS keycap yang dari segi kualitas bahan ya tapi dari segi finishing, ini oke banget sih keycapnya menurut gue. Ini kalau kalian perhatiin ya, padahal jenis font yang mereka pakai tuh kayak thin banget, tapi pencahayaan LED itu nembus semua kalau gue lihat. Bahkan di sublegend-sublegendnya aja itu nembus juga cahaya LED-nya. Dan untuk bentuknya, ini yang gue agak bingung sebenarnya. Sebenarnya ada ukuran-ukuran standar gak sih untuk masing-masing profile keycap? Habisnya kayak kadang-kadang gue lihat ini kok sama-sama OEM tapi bentuknya kayaknya beda. Tapi untuk Noir ini bagus sih menurut gue bentuk OEM keycapnya. Kayak agak gendut-gendut gitu loh. Tapi perlu diperhatikan, gue baru pakai keyboard ini ya beberapa hari lah ya. Tapi gue lihat ada beberapa tombol yang kayak udah mulai shining gitu. Dan ya, ini bisa jadi pertimbangan kalian lah ya. Untuk switch, Noir memberikan 3 varian warna Gateron, yaitu red, brown, and yellow. Jadi seperti N1 V2, tidak ada pilihan Gateron blue. Bye-bye Gateron blue, bye. Dan khusus kali ini, gue memilih switch Gateron red. Karena keyboard-keyboard gue yang sebelumnya, yang ini nih, ya kalau nggak Gateron yellow ya Otemu red. Jadi ya coba hal yang baru lah ya. Dan satu hal yang langsung berasa ya seperti rumor-rumornya lah ya, keycap ini ringan banget, parah. Bahkan gue sempat menyentuh 76 WPM dalam tes mengetik pakai keyboard ini. Tapi ya memang harus sedikit hati-hati sih, karena cukup gampang untuk typo pakai switch ini. Karena kayak sedikit kesentuh aja itu kayak langsung ke input sama switchnya. Keyboard ini juga sudah universal hot swap 5 pin. Dan untuk warna LED-nya cukup oke sih menurut gue. Ada pilihan warna putih juga. Ini untuk kalian yang perlu cahaya tapi nggak suka RGB kayak gue. Pengaturan LED-nya juga lengkap, tertera semua pada sublegend-nya. Oh iya, ini gue bisa nyalain, gue baru inget. Kelihatan nggak? Kayaknya nggak kelihatan ya. Ini habisnya terang banget. Bahkan kalau mau lebih detail lagi, kalian bisa atur di softwarenya. Di sana kalian bisa sampai atur cahaya per key. Selain pengaturan cahaya, softwarenya udah lengkap banget menurut gue. Kalian bisa mengatur makro yang masih belum pernah gue pakai.
Dan kalian juga bisa mengatur key assignment yang menurut gue lengkap banget sih ini. Bisa sampai nambah-nambahin function key segala. Dan satu hal yang menurut gue sangat spesial, kalau dulu di N1V2 Noir memberikan penambahan sound dampening foam pada bottom house-nya, di Noir N1V3 ini tidak hanya pada bottom house-nya, mereka juga menambahkan sound dampening foam pada plate-nya. Kami suka foam. Ya nggak kebayang sih ini. Ntar di N1V4, V5 mereka bakal nambahin di mana lagi tuh foamnya. Mungkin di keycap-nya kali. Tapi ya, penambahan foam pada plate-nya ini sangat memberikan kemudahan sih kalau menurut gua, terutama bagi mereka yang hobi modding. Jadi ya, kita nggak perlu pusing-pusing lagi lah ya mikirin di mana ini harus beli foam. Jadi kalau kalian nggak suka foam, tinggal keluarin foamnya. Dan kalau suka banyak foam seperti saya, ya mungkin kalian nggak perlu repot-repot sampai buka-buka frame-nya. Tinggal fokus di keycap, switch, stabilizer, selesai, modding berhasil ya. Ya apalagi ada stiker garansinya lagi nutupin bautnya. Ngeri. Dan ya nggak ada penambahan harga sih setahu gue dari penambahan foam itu. Ya kalau ada pun kayaknya cuma berapa puluh ribu lah ya. Dan untuk suara ya cukup quiet menurut gue. Tapi bakal lebih sempurna sih ya kalau ini pakai PPT keycap kayaknya. Overall tapping feel and positioning menurut gue oke sih. Profile keyboardnya kalau buat selera gue sih agak tinggi ya, tapi ya nggak sampai bikin tangan gue pegel sih. Dan tapping feel-nya sih sebenarnya nggak terlalu spesial menurut gue, tapi ya cukup nyaman lah ya kalau dipakai untuk ngetik lama. Tapi di luar semua penjelasan gue tadi, ada sedikit minor yang sebenarnya mungkin lebih ke unit gua aja sih. Ya gue yakin nggak semua konsumen Noir mengalami ini. Ini kekurangannya lebih ke arah quality control, mungkin nggak tahu deh gue namanya apa. Ya intinya di unit gue ini gue mendapatkan beberapa minus seperti ada sedikit baret di bagian depan body. Terus kalau kalian bisa perhatiin di layar, ini kalau gue perhatiin port USB Type-C yang di keyboard gue ini kayak rada mencong mendelep ke kiri gitu deh. Dan ini bikin kayak kalau lu nggak pede nusuk kabelnya, lu kayak kurang bisa dapatin feeling kliknya gitu loh. Ya walaupun sebenarnya nggak ngeklik pun tetap nyala sih keyboardnya. Tapi ya minor-minor itu kalau kalian nggak perhatiin banget nggak bakal notice lah ya. Tapi ada satu minor lagi yang cukup mengganggu saya. Dan minor itu terletak pada bagian stabilizer. Aduh. Ya untuk goyang-goyang it's okay lah ya. Banyak juga keyboard lain yang memiliki kekurangan yang sama. Dan sebenarnya keyboard ini sudah preload kawan-kawan. Tapi terutama pada bagian spasi stabilizernya kayak ada apa istilahnya ya, wire ticking ya setahu gue namanya. Ya ada suara ticking yang cukup jelas menurut gue. Dan itu agak mengganggu gue sih. Terus kayak gregetan gitu pengen gue betulin. Aduh. Pas di bagian jempol gue biasanya bersandar nih. Dan sebenarnya ada solusi sih untuk ini. Jadi kalau kalian nonton video gue yang belajar modding, di situ ada salah satu viewer yang komennya gue pin. Dia menyarankan untuk stabilizernya di holy mode karena spasi hasil moddingan gue kemarin itu masih ada wire tickingnya katanya. Dan ya gue lihat di internet sih memang itu salah satu solusinya sih ya. Jadi mungkin bisa dicoba. Tapi di luar kekurangan yang gue dapetin di keyboard gue, menurut gue sih keyboard ini apa ya? Aduh, gue kayaknya udah terlalu sering berkata bagus deh ya. Tapi nggak dapat kata penggantinya apa ya? Ya gue nggak heran lah ya kenapa keyboard yang suka goib, karena memang kualitas yang diberikan itu setara dengan harganya. Tapi sebenarnya gue agak menyayangkan sih ya, mereka tidak mengeluarkan versi yang wired only untuk yang versi N1V3 ini, karena lumayan loh buat saya yang non wireless club ini. Tanpa wireless lebih murah 100 ribuan kayaknya setahu gue soalnya. Dan gue cukup terkesan sih dengan overall desain dari keyboard maupun branding Noir ini. Kalau gue bisa terjemahin kayaknya bahasa desainnya Noir ini lebih kayak ke minimalis eksklusif gitu kali ya. Ya kalau dari desain keyboardnya misalkan kalian bisa lihat dari pemilihan font untuk legend-legendnya, framenya yang tipis, warna-warnanya, packagingnya, kayak dapat gitu kesan minimalisnya. Bahkan mereka sampai merhatiin gitu untuk naruh logo-logo di pernak-perniknya mereka ini. Lihat guys. Ini sebenarnya kayak hal kecil, tapi kalau diperhatiin tuh kayak ngasih kesan eksklusif gitu ke barang-barangnya mereka. Dan gue suka loh desain keyboard ini, mereknya ditaruh di depan, terus kayak keycapnya ini tuh eksklusif banget loh, kayak bener-bener mereka desain gitu. Ada keycap khusus yang logo mereka di pojoknya sini, perpaduan warnanya juga warna-warna Noir gini, warna abu-abunya. Cakep sih kalau menurut gue. Dari looks cakep banget menurut gue keyboard ini. Boleh kali ya para desainer Noir pada minta naik gaji. Di luar produknya juga dalam marketingnya mereka, iklan-iklannya, desain grafisnya, kayak niat gitu sih kalau menurut gue. Dan berasa gitu arah desain-desainnya tuh mau kemana. Dan ya dari semua penjelasan gue tadi, kalau gue bisa menyimpulkan, menurut gue keyboard Noir N1V3 ini adalah salah satu keyboard yang sangat-sangat user friendly. Ya mulai dari informasi user manual dan kotaknya yang sangat jelas dan lengkap menurut gue, legend-legend dan sub-legend yang juga lengkap
dan tercetak sangat jelas pada keycapnya, dan bentuk keycapnya yang lebar-lebar ini juga menurut gue baik loh untuk para pemula mungkin. Dan untuk sebuah brand yang mungkin bisa dibilang belum korporat besar lah ya, tampilannya websitenya bagus loh menurut gue, dan lengkap pula menurut gue. Di situ kalian juga bisa download softwarenya yang tadi gue juga sudah mention, cukup lengkap dan rapi. Dan ya, faktor-faktor kemudahan dan non teknis ini sih yang menurut gue bisa menjadi kelebihan tersendiri buat Noir. Dan gue sih berharap banyak pabrikan-pabrikan keyboard lain juga, terutama pabrikan lokal, yang juga memberikan kemudahan-kemudahan yang sama sih. Dan ya, sekian sepertinya pembahasan saya untuk kali ini. Gue nggak tahu sih, ini keyboard bakal gue pertahankan atau bakal gue lepas. Sudah terlalu banyak keyboard soalnya menumpuk di belakang situ. Dan saya sepertinya juga harus memperbaiki dompet saya. Ya, cek-cek lah ya IG Orangnya Barah. Siapa tahu ntar ada keyboard ini terpampang. Oh ya, terakhir, mungkin bisa kayaknya ya untuk pabrikan-pabrikan keyboard lain, kalau ngeluarin keyboard versi baru gitu, coba gitu ngikutin Noir ini. Kasih aja gitu kode versinya di namanya, ya apa gitu, V2, V3, V4, S1, S5, Series X, apalah. Ini gue setiap nulis judul suka agak bingung gitu loh. Ini namanya sama tapi versinya beda. Gue jadi kayak terpaksa gitu harus nambahin new version, 2021 version. Ya nggak penting sih ya. Oke, terima kasih para barian. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian untuk subscribe video ini. Saya Orangnya Barah, pamit undur diri. Tuhan memberkati everybody and bye. Dan Noir ini juga udah ada websitenya. Dan Noir ini juga